Racikan berita. Kedua, kami menyampaikan kritik pusat yang ketika itu sebenarnya gugatan tidak dilayangkan kepada UGM, namun tanpa dasar apapun tiba-tiba UGM memberikan klarifikasi terkait keabsahan ijazah saudara Joko Widodo. Padahal pada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono di tahun 2022 yang lalu dan akhirnya dicabut karena Bambang Trimulyono ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri, itu tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat. Saat itu saya ingat betul karena saya juga salah satu tim kuasa hukumnya. Gugatan hanya dilayangkan berkaitan dengan keabsahan ijazah saudara Joko Widodo SD, SMP, SMA. Karena dasarnya adalah keabsahan saudara Joko Widodo dalam mengikuti proses Pilpres, karena di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden itu minimal SMA sederajat. Nah, karena pertimbangan itulah saat itu Bambang Trimulyono tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat, dan tapi saat itu UGM sudah memberikan klarifikasi yang klarifikasi itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Fa Emilia beberapa hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Ketiga, kami juga menegaskan bahwa segala narasi yang sifatnya repetisi itu tidak memiliki nilai hukum, tidak memiliki nilai pembuktian. Karena hari ini 3 putra terbaik UGM, baik Dr. Rismon Hasiola, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifauziah Tiasuma sedang berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh saudara Joko Widodo, dan tentu saja statement dari UGM ini justru mengganggu proses penyidikan, seolah-olah ada narasi yang ingin dibangun bahwa ijazah itu tidak bermasalah dan layaklah orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Nah, ini yang kami komplain Saya tegas mengecam keras sikap UGM ini yang tidak memberikan klarifikasi sesuai dengan peruntukannya. Semestinya klarifikasi itu resmi disampaikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, yang materi BAP itu boleh saja dikabarkan kepada publik sebagai bagian dari keterlibatan UGM untuk memverifikasi data-data yang ada di internal UGM. Yang keempat, sekali lagi sebenarnya yang dibutuhkan oleh bukan hanya kami, oleh seluruh rakyat Indonesia itu adalah bukti-bukti yang dimiliki UGM untuk ditunjukkan kepada publik. Kenapa? Karena yang dipersoalkan hari ini adalah tiadanya pembuktian. Jadi UGM hanya merepetisi klaim atas keabsahan saudara Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan di UGM dan sampai lulus mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan yang ada di UGM, itu semuanya tanpa disertai dengan bukti yang ditunjukkan kepada publik. Ini pula yang sebenarnya juga dilakukan oleh pelapor, yakni saudara Joko Widodo, yang berulang kali mengklaim bahwa ijazahnya itu absah atau ijazahnya asli, tapi tanpa sekalipun menunjukkan bukti itu kepada publik. Sayangnya pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkepentingan dan tidak ingin bukti itu ditunjukkan oleh saudara Joko Widodo justru ditunjukkan misalnya kepada wartawan. Padahal yang berkepentingan untuk mengetahui ijazah itu bukan wartawan tapi masyarakat, dan khususnya klien kami butuh itu untuk mengkonfirmasi hasil penelitiannya agar bisa diperbandingkan kalau memang diklaim bahwa penelitian dari klien kami ini tidak berdasarkan dari sumber yang sama. Padahal kalaupun akhirnya ijazah yang dipegang oleh saudara Joko Widodo itu adalah tidak jauh beda atau sama dengan objek yang selama ini beredar, yakni berupa ijazah dengan kacamata tertentu dengan cap yang ada di bawah belakang foto. Artinya bagi klien kami, peneliti-peneliti yang saat ini dipersoalkan oleh Polda Metro Jaya oleh laporan Joko Widodo, tak relevan lagi meneliti karena itu objeknya sama, sehingga kesimpulannya pun sama. Kelima, ada sesuatu yang nampaknya UGM ingin buang badan, yakni di poin ke-10-nya menyatakan UGM tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan ijazah pasca diserahkan kepada alumni yang memegang ijazah itu, termasuk dalam hal ini yang dipegang oleh saudara Joko Widodo. Karena itu seolah-olah UGM ingin berlepas diri dari tanggung jawab bahwa segala hal yang berkaitan dengan penggunaan ijazah, yakni saat maju menjadi calon wali kota, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk calon presiden 2 kali, itu tidak dalam tanggung jawab UGM. Sekali lagi kami tegaskan bahwa UGM turut bertanggung jawab. Kenapa? Karena dalam proses pendaftaran tadi memang penggunaan dokumen itu dilakukan oleh para peserta calon, dalam hal ini pelapor saudara Joko Widodo, baik untuk calon wali kota Solo, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk juga untuk calon presiden. Hanya saja sekali lagi otoritas penyelenggara pemilihan umum baik KPU atau KPUD itu selalu melakukan verifikasi dan memverifikasinya kepada
lembaga penerbit ijazah atau dokumen tadi, sehingga UGM juga terlibat dalam memberikan verifikasi dari keabsahan. Pertama, kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, ya, yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji. Maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM ketika saya wawancara di Rosi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak dijawab lembar transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum yang tanpa tanda tangan dekan maupun pembantu dekan, tanpa stempel, dan tulisannya nilainya bertulisan tangan, ya, yang kami jumpai berbeda jauh dengan format baku yang kami miliki dari transkrip nilai seseorang yang lulus di tahun yang sama dari Fakultas Kehutanan, di mana formatnya sangat baku, ada stempel, ada tanda tangan yang otoritas seperti dekan maupun pembantu dekan. Yang ketiga, bisa dijelaskan tidak nilai-nilai mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, matematika yang bernilai D, ya, yang seharusnya itu tidak boleh untuk mencapai kelulusan di UGM. Jadi proses-proses akademik atau proses-proses pembelajaran yang dilalui oleh Joko Widodo itu justru menguatkan analisa kami dan justru mementahkan argumentasi dari Profesor Ova Emilia, ya, dan banyak lagi dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Oleh karena itu, ya, Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan, ya, yang menjawab UGM, yang bertanya UGM juga, yang bertanya UGM, yang menjawab UGM, berani keluar gitu loh. Stasiun bersuara misalnya, ya. Stasiun TV saya kira semua stasiun TV itu sudah mengundang rektor UGM atau wakil rektor UGM, tetapi tidak ada yang berani. Kenapa pengecut kalau benar? Gitu loh. Anda bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini, ya, terkait dengan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Oke, untuk pemeriksaan hari ini 2 video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Sisa sekitar 9 video lagi, ya saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan, karena ini untuk membuktikan bahwa nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik, ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Oke, begitu ya. Terima kasih. Bang Mul, selaku kuasa hukum dari Nodian. Oke, Mul. Ya. Kombes Mul. Oke ya. Selamat pagi pada rekan-rekan semua, bahwa di sini kami menjelaskan dengan pelan-pelan bahwa kita jangan lupa Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kita mencerdaskan bangsa. Dalam ada 3 ahli di sini yang ingin mencerdaskan bangsa kita ini untuk mengerti dan bagaimana pengetahuan itu. Dalam pengetahuan ini dapat digali dan disusun secara sistematis dan dengan metode ilmiah yang rasional dan objektif. Apa rasional? Rasional itu masuk dalam akal dan pikiran kita. Objektif apa? Data yang benar. Maka dapat diuji dan dibuktikan analisis data untuk membuktikan bagaimana pemahaman dan bagaimana itu dengan kecerdasan para ahli-ahli kita. Maka dalam kompleksitasnya adalah bahwa semua yang dilontarkan dengan metodenya adalah metode ilmiah. Mari kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini untuk kepentingan pendidikan masa depan anak-anak kita di kemudian hari.
Itu aja dari saya statement untuk sementara ini. Ya, untuk Nodian selaku yang akan diperiksa silakan. Oke. Ya. Ini jurnalis ya yang dari jurnalis. Terima kasih teman-teman media yang sudah mendampingi atau ikut meliput kegiatan hari ini. Hari ini saya datang sebagai yang terlapor di kasus polemik ini. Hari ini status saksi dan ini hari kedua, bukan hari kedua itu bukan 2 kali saya dipanggil, bukan, ini lanjutan. Kemarin itu sudah menyelesaikan 50 pertanyaan, hari ini saya belum tahu. Terus hari ini saya juga membawa berkas surat dari pemret saya atau dari media tempat saya bernaung yang ditujukan ke Dewan Pers. Di awal kemarin itu saya menginginkan ada lampiran surat yang ditujukan ke Dewan Pers itu disesikan ke Polda, dan baru hari ini saya juga membawa lampiran meminta langsung dan menyampaikan langsung. Kurang lebih seperti itu aja. Baik, ada penegasan satu lagi dari Bang Jamada, silakan Bang. Terkait statementnya Prof. Ova. Hidup bos ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini penting sekali karena Anda jurnalis semua kan, wartawan, pokoknya media lah. Kita perlu tahu video atau pernyataan dari Rektor UGM itu kan viral. Ini penting loh bagi kami nih, ukuran nih. Artinya indikator bagi masyarakat, apa respon masyarakat atas video itu. Anda sendiri yang lebih paham dari saya, coba perhatikan respon netizen secara real time, secara bertahap lah begitu, itu sangat mengerikan. Intinya bahwa mayoritas netizen mengatakan di situ bahwa video atau pernyataan itu tidak layak disampaikan dan isinya sangat bertolak belakang dengan hati masyarakat yang ada. Oleh sebab itu saya sampaikan tadi malam satu TV, justru ukuran dari netizen ini menjadi ukuran juga bagi keadilan di bangsa ini. Seperti ada adagium salus populis suprema lex exta. Keadilan bagi masyarakat keseluruhan di sini adalah tolak keadilan bagi bangsa dan negara. Itu saja rekan-rekanku jurnalis semua yang akrab dengan kita setiap saat. Terima kasih ya, tolong diperhatikan untuk poin itu. Anda ikut memantau itu loh. Kita semua sama memantau ya. Oke, terima kasih. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kayaknya Jakarta itu nanti akan kena macet. Pertama aksi di DPR, tapi kemudian di daerah Blok M. Yang paling penting ini adalah kita tanya, Sylvester sekarang udah ketangkep apa belum? Belum. Jangan teriak loh, ini kan kabur dia. Iya. Nah, 6 tahun loh, 6 tahun dia di luar. Emang kita apa ya namanya ya? Lu nggak dendam. Kemarin ini 10 tahun hitungan termu. Nah, makanya jadi berarti gini, dengan adanya belum tertangkapnya Sylvester, itu berarti memang pada saat Jokowi itu hukum memang tidak berjalan. Jadi hukum itu kayaknya kebal kalau memang itu untuk orang-orang sekitar Jokowi. Jadi hari ini kita adalah soft aksi di mana di Kejagung. Kalau hari ini belum ada sedikit perubahan dari Kejagung ya, kan kita udah ke Kejari tuh. Tanggal 28, 29 semua emak-emak dengan pakai mokom kita akan turun ke sana ya. Tapi ini semua kita tetap akan ke sana hari ini. Kita mau tahu, kita sudah juga memberikan surat audensi, permohonan segala macam, baik melalui Polda dan langsung kepada pihak Jagung. Artinya sebetulnya mereka sudah tidak punya lagi alasan untuk kenapa mereka tidak mau menerima kita. Jadi seperti itu. Jadi kita tunggu reaksi dari Kejagung hari ini. Kalau memang kita kita hanya ingin bertanya seperti ini. Pak, Bapak itu sanggup nggak memburu Sylvester? Kok kayaknya takut banget ya? Kalau memang tidak sanggup, mak-mak akan sudah bawa bendera putih. Ya, jadi udah kibarkan bendera biar kita yang memburu dia. Itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau nambahin, Bu Susi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tidak banyak berkata macam-macam, hanya satu aja. Tolong tangkap orang-orang yang sudah inkrah menjadi narapidana. Jangan tebang pilih. Dan para hakim seluruh Indonesia, tolong berbuat adil sesuai dengan logo Bapak, timbangan keadilan. Itu aja.
Racikan Berita.